Jam 3. Aduh, pengacaranya please banget deh. What? Pengacaranya? Demi apa? Lu jangan bohongin gue. Lu jangan bohongin gue. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Jangan ngomong, jangan ngomong. Jangan ngomong lu. Oh. Beneran demi Allah. Wah, gila. Ya Allah. Diterima lagi. Kalau diterima Bang bener-bener ya. Bener-bener ya, satu frekuensi. Gue sih, aduh. Gue speechless deh. Gue nih ya, gue ngeliatin tuh ya mukanya si perkedel jagung ya. Perkedel jagung ya, anak masih bocah. Bocah bocil. Sok-sokan ngekekepin anak gadis orang. Sumpah lu. Gedek banget gue. Terus nyuruh si Loli yang ngomong ngebersihin nama. Nggak ada cerita tuh. Ih, amit-amit nauzubillah min dzalik kalau anak perempuan deket sama laki-laki kayak begitu. Ya Allah, ya Rob. Udah gayanya. Kemarin gue nonton sekali tuh si perkedel jagung. Ya, perkedel busuk. Gue lihat. Ya pokoknya kalau mau pacaran asal mau dirubah mau nggak? Lu siapa laki-laki bisa-bisanya bilang mau ngerubah anak orang? Gila lu ya. Nah, kan gue jadi ngomong gila juga nggak tuh? Asal mau gue ngerubah apa nih, maksudnya apa nih? Itu didikan orang tuanya si perkedel busuk nggak jelas banget ya. Masih umur 19 tahun udah punya otak pengen ngerubah anak gadis orang. Mau ngerubah apa? Anak gadis orang dididik sama orang tuanya, terus di tangan lu mau rubah. Lu siapa? Mau kayak lu aja jelongnya nauzubillah min dzalik. Kelakuan lu aja minus. Sosok mengerubah anak orang. Gue kalau jadi Nikita, ya Allah, gue gundulin rambut lu. Rambut udah kayak rambut jagung lu. Gue gedek banget gue. Apa? Modal tenang. Maksudnya modal tenang apa? Modal tenang. Aduh, masih bagusan Kang Semir. Masih bagusan Kang Semir. Jelek-jelek Kang Semir masih punya harga diri. Bener loh. Daripada itu ngedes nggak jelas kayak ulet keket kebakaran, kayak ulet keket disiram bensin terus dibakar. Tuh kayak begitu tuh, nggak jelas. Sok cakep, sok iye, sok ganteng, sok mengubah anak orang. Gigi lu rubah, muka lu rubah tuh. Operasi sono di Korea. Jelek lu, sumpah. Ulet nangka busuk. Iya gue kesel banget gue sama tuh laki. Belum aja tuh gue sampai ini nih gue sekarang udah jadi masuk nih ke ininya sini kita nih gue. Tadinya gue menghindar, gue juga nggak sampai ngelihat ngikutin gitu karena tadinya gue pikir paling Loli balikan lagi ke mamahnya pulang dari UK gitu loh. Kok makin kesini loh, kok makin parah. Ini kan berarti pengaruhnya si ulet keket nangka busuk ya kan. Pengaruh kan lu pengaruh jelek lu sampai bilang mau ngubah anak orang. Lu apain tuh anak orang? Apa lo ditangkap dia cuma tenang-tenang? Anjir. Masa sih ngomong kayak gitu, Say? Masa sih ngomong kayak gitu si ulet keket? Tenang-tenang gimana? Ngomong di mana dia begitu? Kurang ajar itu ya. Yang punya anak laki-laki jangan sampai ya anak laki-laki menghancurkan anak gadis orang, capek-capek dibiayai, disayangi, dibesarkan anak orang, sok-sok mengerubah. Apa itu? Ih, najis deh gue. Amit-amit nauzubillah min dzalik. Apa nih reaksinya waktu dijemput? Apa reaksinya dia? Tenang aja, tenang aja. Loli, tenang aja, Loli. Semua nonton nih, Loli, tenang aja, Loli. Tenang. Lu mau dibungkam, Loli, tenang aja. Lu mau dibungkam, Loli, tenang aja. Lu mau dibungkam, Loli, tenang aja. Tenang, Loli. Kalau bener terus, Loli. Video, aktifin itu video. Video aktifin, jangan di-pause. Aduh, ngeri banget sih. Mata dari lu. Tenang, Loli. Tenang aja. Lagi di kamar mandi, Loli, ya itu.
Ya Allah. Ini nggak bisa nih pemaksaan begini, nggak bisa dia pemaksaan begini. Bodoh, itu anak masih di bawah umur, bodoh. Nggak apa-apa. Ini mah cowok kayak gini harusnya dibawa ke polisi deh. Ini satu keluarga parah banget ini. Siapa IG-nya? Parah banget sumpah. Itu anak di bawah umur ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Selamat malam. Hari ini atau malam hari ini menjelang dini hari Kamis tanggal 19 September 2024, saya Rahman Arif Nasution bersama dengan tim hukum Ranlofom, Saudara Rahmat Riyadi SMA, Saudara Alfar Alwafi SIM SA, dan juga Saudara Bangkit Pardede, tim dari Ranlofom saat ini, Saudara apa? Bangkit Pardede SA, MA, Boy Rangga, kemudian Saudara Nando ya, dan di samping saya sebelah kanan Saudara Fadel Al-Fajar Bajide, ya, dan didampingi oleh abang kandungnya Saudara Martin Burhan Bajide. Iya, Martin Burhan Bajide, Bapak Umar Bajide. Umar Bajide, ibu kandungnya Ibu Titin, abang kandungnya satu lagi Bintang Mirat Bajide. ya, semuanya keluarga Bajide. Aduh, Keluarga baik-baik ya Pak, dan terjaga harkat martabatnya sampai hari ini. Nah, per malam hari ini Ranlofom bersama dengan tim hukum yang lain, Saudara Bangkit dan teman-teman, kami resmi menerima kuasa dari Saudara Fadel terkait dengan maraknya informasi dan viralnya pemberitaan dan adanya laporan polisi yang ditujukan kepada Saudara Fadel. Maka malam hari ini Ranlofom menerima kuasa untuk membantu kepentingan hukum dari Saudara Fadel. Insya Allah untuk menjawab semuanya, klien kami siap, ya Pak ya, siap, dan akan menyatakan yang sesungguhnya, dan kita akan menghadiri panggilan. Pun demikian, untuk klarifikasi awal, maka besok kami mengundang rekan-rekan media di seluruh Indonesia, khususnya nasional, untuk datang di preskon di kantor Ranlofom Epicentrum Kuningan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 pukul 15 WIB atau pukul 3 sore di Rasuna Office Park, kawasan Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan. Demikian, terima kasih. Dan ini surat kuasanya asli ya? Ya, asli. Soalnya jangan Ya Allah, perkedel jagung, nggak tau malu, sekeluarga nggak tau malu, ya Allah. Aduh ya Allah, apaan sih ini? Niki, aduh ya Allah Niki, selamatkan anakmu Niki. Aduh Niki, anak lu bener deh, selamatkan anakmu itu. Ya Allah ya Robi. Aduh Tuhan, nanti jam 3. Astagfirullahaladzim. BTW, gue ya belum pernah ya melihat satu keluarga itu kayak gini banget gitu. Kayak gini banget sih. Berarti nih ada kepentingan banget ya. Kepentingan banget ya, kan bukan istri. Nikah enggak, bukan istri. Kepentingannya apa? Jelas-jelas kok keluarga Nikita nggak mau. Jelas-jelas keluarga Nikita nggak mau. Ya enggak? Nikmir, lu lawan tuh. Bener, gue dukung lo kali ini, sangat gue dukung. Sangat gue dukung, sikat. Bener, asli. Tuh sekeluarga ada kepentingan apa? Ada kepentingan apa? Kok
Kok bisa-bisa nyampe ngotot, sampai ngoyo kayak begitu ya? Istri bukan, apa bukan? Kenapa lu? Kenapa lu? 2 hari yang lalu baru keluar dari penjerong. Ya, pasti ada kepentingannya. Pasti ada kepentingannya. Gak mungkin dong kalau nggak ada kepentingannya dibela-belain kayak begitu banget. Gue mau minta Nikita ambil psikolog, bikin hipnoterapi, kita cari tahu di alam bawah sadarnya sudah diapain aja Loli. Jadikan itu bukti. Mampus nggak lu? Udah nggak apa-apa nge-lag, abis kalian rame banget. Tap-tap layar, tap-tap layar. Ya, cari tahu buktinya udah diapain aja anak di bawah umur. Apakah sudah terjadi hubungan suami istri? Apakah ada transfer ke rekeningnya anggota? Ya, anggota itu, keluarga itu, apapun yang Loli kasih, dia masih di bawah umur, itu adalah punya mamanya. Punya ibunya. Semua hartanya Loli adalah harta ibunya. Karena dia masih di bawah umur. Jadi apapun yang keambil sama orang luar, orang lain, itu punya ibunya Loli, punya Nikita Mirzani. Jangan takut, Nikita tuh pasti cari buktinya ada di anak, ada di Loli, ada di dalam Loli. Dikorek itu, dikorek apa namanya, alam bawah sadarnya itu. Jadi keluar bukti-buktinya, udah diapain, dipukulin misalnya, atau ada pemerasan, atau dimintain uang untuk bayar apa. Gue masih inget dulu cerita dari sahabat gue yang udah meninggal dunia. Dia cerita juga, sempat cerita ke, kayaknya cerita ke teman-teman media juga deh kalau nggak salah, atau kayaknya udah pernah cerita ke teman-teman media juga bahwa dia tuh dulu sebelum nikah, waktu masih awal-awal karir dan umurnya belasan tahun, pernah juga tinggal di keluarga cowok, pernah. Dan itu suruh bayar listrik, bayar uang belanja tiap hari. Udah gitu beliin bensin, bapaknya, ibunya dibeliin bensin buat jalan, buat motornya, nyicilin bayar cicilan motor, cicilan yang keluarga itu. Wow, loh ini aku cerita. Sampai akhirnya lu tahu malah digebukin tuh keluarga pada pakai ini begini nih, ya kan? Karena dia kabur dari rumah, sahabat gue itu kabur dari rumah, ketampung lah sama keluarga Dazal. Keluarga Dazal ini brengsek, emang bajingan gitu loh. Mereka nggak masalah anaknya sekamar gitu, masuk di kamar ngapa-ngapain aja nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting temen gue begitu udah dapat duit langsung harus bagi-bagi ke keluarga itu. Itu seperti itu tuh temen gue dulu, sampai akhirnya dia kabur karena digebukin, dan cowoknya itu yang dia pikir cinta sama dia, boro-boro cuman manfaatin duit doang. Iya, sinyalnya nge-lag tahu gue. Udah biarin aja nge-lag kalian. Pokoknya tap love cepetan sampai 100.000. Yuk tap love-nya kenceng. Tapi Anda tahu sendiri Nikmir sifatnya kayak apa, ya tau lah gue.
Ya ibu yang bersahaja dari awal dia punya anak masih satu, bener-bener mandiri dan single parent yang cukup keras. Tahu Mamski? Tahu nih kita tuh. Ya. Tapi ini pengaruh dari luar ini udah sangat bahaya sekali. Apalagi kalau sampai ternyata memang punya modus ngambil uang ya. Punya modus untuk memanfaatkan anak orang yang lagi nggak stabil emosionalnya. Ada juga perasaan dia ngerasa dilindungi, ngerasa disayangi. Nyeselnya nanti ya Allah itu Loli. Tahu nggak biasanya ya Loli, kita suka-sukaan kayak begini pas lagi remaja itu kayak orang mimpi aja di siang bolong, tahu kan? Mimpi di siang bolong, say. Nanti nih begitu kamu kayak udah 18 tahun ke atas deh, tunggu deh kamu 2 tahun lagi. Bisa muntah ngeliat muka tuh laki, sumpah. Muntah. Ya Allah, kayak kaget, kayak bangun tidur siang-siang tahu kan? Ya Allah kaget. Kok gue mau sih sama laki kayak begini, anjay gitu. Muntah, bener deh. Jadi waktu kita ABG itu ya, umur-umur 15, 16, kita tuh nggak tahu standar kita apa. Cuma ngeliat orang bisa ngedance, kakinya cikicik, badannya gini-gini lemes, itu kayak, ih keren ya. Baru ngeliat cowok yang pakai topi miring, terus bisa ngebasket, duk, itu kayak udah, itu karena umurnya masih remaja, jadi gampang banget buat tertarik sama lawan jenis. Ada yang jagung main gitar jreng, wah berbunga-bunga. Akhirnya apa? Belajar terganggu, nggak konsen, dikasih tahu papa mama ngelawan, teringat-ingat muka tuh laki. Padahal ya say, kamu tunggu 2 tahun lagi, itu laki kamu ngelihat pengen muntah. Serius. Apalagi nanti kalau udah kuliah tuh, waduh, beda lagi. Beda, malu nanti malu Loli, bener deh malu. Lah kok gue mau ya sama laki kayak gitu ya, pengen muntah, bener deh. Sabar aja sabar, ikutin deh, bener deh kata Mamski. Iya, apalagi kalau cuman morotin duit doang ya, nanti suatu hari nih Loli kebangun dari tidur, terkaget-kaget. Anjir, kok gue mau ya digituin? Kayak gitu sayang, Loli. Ya, kayak gitu. Karena Loli lagi di masanya remaja yang labil. Bukan labil sih, maksudnya Loli udah dewasa. Ya Loli ya sayang, Loli tuh udah dewasa. Cuman nih saat ini tuh Loli kayak ngerasa orang yang di depan Loli ini paling terbaik. Padahal banyak yang paling lebih terbaik lagi. Kalau Loli sabar. Dan ingat ya, tidak ada laki-laki yang bilang kalau dia itu mau punya pacar cewek, itu si ceweknya harus mau dirubah dan itu adalah laki-laki yang baik. Tidak. Dengerin. Laki-laki yang baik adalah laki-laki yang tidak usah merubah-rubah apapun, tetapi bisa menerima dan mencintai apa adanya dari pasangannya tersebut. Dengerin. Oh iya dia kalau mau gua rubah, rubah. Pala lu aja yang berubah sendiri. Udah gua. Ruli, Morris. Hai sayang. Thank you. Iya.
Iya, kayak gitu. Sok-sok mengerubah anak gadis orang. Lu udah paling bener aja kau. Tahu nge-like emang handphone gua agak-agak bolot, gua nggak ngerti deh. Ntar deh gue ganti HP ya sayangnya. Ntar ya. Iya delay, makanya delay. Nggak, gue kesel gitu loh bahasanya tuh si perkedel konten, kesel banget gue. Virus screen. Astagfirullahaladzim. Pagi-pagi habis sholat jadi panas. Kesel gue kalau anakku, sampai gue punya anak perempuan. Wah, gue bejek. Gue tungguin. Itu kakak-kakak adik cowok-cowok semua kribo-kribo. Gue tantangin semua. Gue tonjok-tonjokin anjing. Bodoh amat, gue gak peduli. Sumpah. Aduh ya Allah. Kesel banget. Sekeluarga kayak begitu kerjasama. Idih. Apaan sih? Aduh, astagfirullah, kasihan banget Niki. Ke pengacara kontroversial. Cocok ya? Gila ya? Jadi kita akan melihat episode berikutnya. Si perkedel sama pengacara kontroversial. Perkedel jagung udah ketemu sama pengacara lawannya Dennis. Ya kan? Lawannya Dennis Karista. Terus Nikita Mirzani siapa pengacaranya Niki nih? Ayo Niki, maju Niki. Gue belain lu Niki. Allahu Akbar. Sama-sama salah. Kak Niki Loli Fadel. Gak usah ngomong sama-sama salah. Dengerin ya. Ini kamu yang ngomong sama-sama salah, jangan so iye deh lo. Namanya anak umur 16 tahun itu tetap adalah tanggung jawab ibunya. Dan apapun yang dia punya, anak umur di bawah umur, di luar negeri nih, di bawah umur, itu semuanya masih haknya orang tua. Orang tua yang pegang. Karena anaknya masih belum bisa tanda tangan, belum bisa apa-apa. Umurnya masih di bawah umur. Ngerti nggak maksudnya Mamski? Jadi nggak ada cerita. Mau ngomong apa, ini kan aku hasil kerja keras apa, bla 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 bla. Tetap aja lu di bawah keteknya emak lu. Ingat itu ya, itu hukum negara, hukum dunia. Hukum dimanapun berada. Nggak ada cerita. Masih di bawah umur. Apa-apa tetap orang tuanya. Masih diketekin orang tua. Harus tahu diri, anak kecil ya. Anak kecil harus tahu diri ya. Nggak suka Mams gitu. Kayak begitu ke orang tua. Dan kalau dibilang ini kita salah. Salahnya di mana orang dia aja memprovide Loli sampai bisa keluar negeri. Masya Allah, dibayarin sekolah kayak begitu. Setengah mati ibunya nyari uang loh. Ngapain kabur dari sekolah di sana? Masuk ke keluarga yang lain. Kalau misalnya ibu kita ada ribut sama pasangannya, ya biarin aja. Bukan haknya anak untuk ikut campur. Kewajiban anak itu hanya sekolah. Sekolah membalas budi orang tua. Itu. Jadi apa? Nggak ribet. Anak itu kan ada koridornya masing-masing. Kalau sama orang tua kita punya masalah dengan pasangannya, menghindar aja sebagai anak, sayang. Jadi kita nggak ikut campur urusan orang dewasa. Harus tahu itu ya, anak-anak yang lagi masuk di roomnya Mamski. Urusan orang tuamu sama pasangannya, misalnya nih orang tuanya udah pisah, kamu punya pasangan orang tuanya. Itu urusannya mereka, biarin aja, kita nggak usah ikut campur, say. Nggak perlu. Kita ini anak-anak, tanggung jawabnya adalah study. Ya kan, kita harus melewati masa remaja kita dengan pendidikan lulus. Untuk bekal kita di masa yang akan datang. Udah di-provide uang sama orang tua kita untuk pendidikan, kita harus membalasnya dengan benar-benar kita selesaikan. Toh, hasilnya juga buat kita sendiri. Hasilnya buat diri kita sendiri. Yailah, mau bebas begituan. Ya kan itu bisa anytime. Lu misalnya udah nikah juga nanti pasti lu 24 jam sama laki lu dikekepin di kamar. Sekarang masih umur 16 tahun ya belajar lah. Kekepan sono sama buku. Kekepan sono sama kelas, sama sekolah. Itu. Jadi ngerti gitu loh.
Waktu itu timing tuh kan ada. Kalau udah nikah juga 24 jam di kamar itu uul-ulan juga udah gak ada yang ngelarang, say. Siapa sih yang ngelarang? Wong ini kan sekarang umur 16 itu kan masanya sekolah. Sampai umur 21. Tahan-tahanlah dulu, ya Allah. Badan juga masih belum belum penuh, belum lengkap perkembangannya. Masih kecil. Ngerti nggak sih? Nempel sama keluarga orang. Keluarganya sendiri aja udah ada adik-adiknya, ada mamahnya, ada asisten-asisten rumah tangga. Dibiayain kok nempel sama keluarga orang. Kalau masalah ribut mamahnya sama mantan pasangannya, ya udah itu urusan orang tua. Kita nggak usah ikut campur. Kalau aku sih gitu. Iya, tahan-tahanin lah. Kalau misalnya mau pacaran, apa itu ada waktunya sendiri. Tugasnya anak itu di usia belasan tahun tuh sekolah dulu. Untuk apa? Bekalnya kalian di masa depan. Kalau kawin itu nanti juga bakal kawin. Tiap hari juga sehari 5 kali pasti kawin lagi. Gak bakal ada yang ngelarang. Mamanya juga gak bakal ngelarang. Gak bakalan. Yang repot ini kan kalau udah kecantol sama keluarga yang bisa memanfaatkan tuh repot. Gitu loh. Apalagi kalau sampai benar-benar terbukti ya. Gue sumpahin ya. Kebukti semuanya. Memang ada eksploitasi. Baik fisik, baik mental, dan finansial atas Loli. Gue sumpahin. Ketahuan. Ayo nih kita, lu pasti bisa. Cari bukti konkret. Biar kasih rata itu, kasih landa itu keluarga begitu. Anak orang masih belasan tahun sampai begitu. Sampai teriak-teriak begitu. Kasih landa itu. Semoga keluar ya buktinya ya. Bisa dibuktiin nyata ya. Keluarga nggak jelas itu. Bukannya tarik diri kayak keluarga. Lu bukannya tarik diri ya. Stop kek. Udah tahu ini ibunya Loli nggak suka sama anak lu. Ngapain sih? Ngeyel banget. Bikin malu aja. Kalau emang benar suka, dengerin ya keluarganya si Fadel. Kalau kalian emang bener-bener tulus ya, suka sama Loli. Bisa nggak anak lu ditahan dulu 3 tahun? Kalau emang dia benar-benar cinta sama Loli, suruh dia kerjain bener. 3 tahun baru lamar ke Nikita. Kasih dari keluarga kalian apa yang kalian bisa kasih buat Nikita. Buat ibunya, ambil hati ibunya. Berikan ibunya apa yang dia mau. Mau gelang emas kek, mau berlian kek, ibunya suka berlian tuh. Gue tantangin lu keluarganya Fadel. Karena gue juga bisa ngerasain nih, gue biarpun gak punya anak, tapi gue bisa kayak, kalau seandainya gue punya anak perempuan ya, yang gue sayang banget, lu kalau keluarga benar, lu bisa nggak anak lu tahan dulu 3 tahun suruh dia cari duit, abis itu rayu ibunya. Jadi baik-baik biar ibunya punya kesempatan juga buat sama Loli memperbaiki anaknya, memperbaiki hubungan mereka sebagai ibu dan anak lu juga nggak usah kegatelan. Tunggu 3 tahun, bisa nggak anak lu? Gedek banget gua. Nggak tahu malu banget. Ini zaman 2024 ini parah banget ya. Zaman dulu nih kelakuan laki kayak begitu lu udah bonyok lu dibuang di jalan lu. Sekarang bisa pakai di kamera, tampil, banci tampil di kamera, di HP, ketawa cengar-cengir, preskon. Ini anaknya orang loh, anaknya kesayangannya seorang ibu single parent, ada bapaknya juga masih. Ini bapaknya Loli mana ya? Bapaknya ini harus turun tangan ini, bapaknya Loli. Bapaknya Loli mana sih? Ini harus udah perlu turun tangan ini, Pak. Jangan cuma si mamanya doang nih, Pak. Bantu nih, Pak. Si mantan istrimu, Mbak, bantu nih anakmu nih. Mana bapaknya Loli tuh? Aduh ya Rob.
Iya, masih hidup kan bapaknya kan? Bapaknya udah gabung deh. Sekeluarga besar itu gabung itu selamatin itu si Loli itu, kasihan. Jangan sampai kayak temen gue. Zaman dulu tuh temen gue itu diporotin abis satu keluarga tuh temen gue. Kalau keluarga yang bener kan begitu anak lakinya ada apa namanya eh masalah gitu ya, nggak disetujui gitu ya. Oh, introspeksi diri lah. Nggak disetujui sama anak perempuannya, umurnya aja masih 16 tahun, nggak tau malu. Umur masih 16 tahun kok. Ngeyel banget. Ngeyelnya na'udzubillah min dzalik. Itu anak di bawah umur loh. Kalian mau ngapain? Mau kalian iniin? Anak di bawah umur mau kalian setir. Anak di bawah umur itu bisa dianggap di brainwash, bisa dianggap sebagai kena eksploitasi. Semoga ada bukti-buktinya. Ngapain juga diterima itu? Ngapain kayak keluarga kayak gitu diterima? Heran gue. Ngapain? Alasannya apa coba? Ya kalau pengacara memang mendapatkan apa namanya surat kuasa, terus berusaha untuk menjadi penyambung lidah dari klien, ya kan? Tapi kan sebagai pengacara bisa ngeliat dong kayak gimana duduk perkaranya. Apalagi udah punya anak perempuan juga. Kalau anak perempuannya ditempelin sama modelannya ulet keket, gimana? Iya kan? Anak perempuannya ditempel sama apa namanya? Lintah kali, disedot darahnya sama lintah kali. Pikir juga lah, pengacara juga mah harusnya mikir. Pantas nggak ya nih gue bela kayak gitu loh? Pantas nggak nih ya gue bela? Kalau ini kejadian sama anak gue kayak ditempelin sama ulet lintah kali gimana? Disedot darahnya. Gedek banget gue. Iya emang ngelek. Udah kalian tap love aja sampai 100.000 cepetan. Ih gue gedek banget sumpah. Lintah kali. Aduh. Ya, kalau sekarang kalau mentingin viral, sok-sok mentingin viral ya. Ih kenapa jadi nge-lag banget ya? Gedek banget deh gue HP gue. HP gue bolak mentah ya. Ibarat kata tuh kalian itu sebenarnya masih anak-anak tapi udah dewasa juga. Udah melewati anak-anak menuju dewasa, di tengah-tengah nih kalian nih. Ya. Jadi apa-apa itu kayak semuanya tuh serba baru, jadi serba masih sembriwingan gitu. Nah, orang tua itu jangan dijadikan Queenie, orang tua jangan dijadiin musuh sayang, karena orang tua itu udah melewati masa remaja. Udah tahu, nih kayak Mamski nih. Pernah ngerasain bego begitu? Pernah sayang? Pernah banget. Aku tuh dikasih tahu ngeyel. Akhirnya nyesel. Kenapa? Karena ternyata memang pilihan aku saat itu tuh konyol sekali. Konyol banget. Dan dunia gak selebar daun kelor. Banyak di luar sana tuh yang jauh lebih baik, lebih bagus, lebih berbobot. Gitu sayang. Ingat itu, jangan kemakan sama rayuan gombal. Rayuan gombal cowok yang memanfaatkan kita, bilang mau merubah kita, sampai ada laki-laki bilang saya mau merubah kamu, coret, itu red flag sayang. Itu red flag. Ya kalau dibuka aib, kalau dalam hal ini mamanya Loli sama Loli sudah tidak perlu lagi kita debatin soal buka aib sono, buka aib sini. Dua-duanya sama suka live. Tapi yang kita lihat posisinya anak tetap anak, ibu adalah ibu, titik. Dan inget ya,
selama masih numpang di rumah orang tua, masih di biayai dan masih di bawah umur, ya tetap harus patuh. Tahu batasannya sebagai anak. Itu sudah merupakan aturan mainnya. Di negara manapun juga. Even orang bule. Orang bule sendiri begitu. Apalagi kita orang timur beragama Islam, beragama Kristen, beragama Hindu. Wow, kalian kalau kurang ajar sama orang tua di agama kita, wow, habis kalian. Nggak bisa itu. Nggak bisa itu. Mau alasannya apapun, tetap aja mamski gitu ya. Dulu dilempar pakai vas bunga sama bapakku, ya nggak masalah, nggak sakit hati gue, ya nggak apa-apa, emang gue salah, gitu loh. Dan gue menghargai memang di rumah papaku, makanya aku cepet-cepet cari duit, aku keluar rumahnya umur 21, punya duit sendiri, mulai ngekos, dulu tuh masih bisa ngekos, tapi udah bisa beli mobil, menang Noni Jakarta, mandiri, duitnya udah ada, terus masuk entertainment, tapi udah dewasa. Udah, iya my friend, 21 umurnya. Tapi waktu umur 16 tahun dulu di Kanada, gue tinggal di Calgary. Gak ada pulang jam 9 malam itu gak boleh. Nginep di rumah temen aja gak boleh loh sama papa tuh. Gak bisa. Mau nginep, temenmu suruh sini. Temenmu yang nginep sini. Papa tuh gitu dulu. Handle kita tuh, anak-anaknya cewek 4 cewek. Selama masih tinggal di atapnya papa mama, nurut aturannya seaturan papa gitu, say. Nggak bisa. Lu mau alasan apa coba gue tanya umur 16 tahun, lu bisa kasih makan apa sih ke mak lu? Kagak bisa kan? Iya, ya tunggu aja lah, sabar-sabar aja. Nanti kan juga umur kan nambah. Ya kalau udah dewasa, udah umur 18, 19 tahun, 20 tahun, nah terserah deh. Tapi yang pasti kalau misalnya papa mama sudah biayain kuliah kalian juga, ya harus selesaikan lah. Selesaikan, itu kan tanggung jawab kamu sebagai anak. Jangan cuma nuntut aja ke orang tua. Malu tahu. Makan dibayarin, tidur tinggal tidur, mandi tinggal mandi. Kehujanan ada hujan nggak kehujanan. Nama masih di kakaknya. Iya. Ya karena anak sekarang ngerasa kayak gitu udah aku kena mental gitu kan. Aku dianiaya. Ya gimana kita zaman dulu dilempar vas, dihajar pakai kemoceng, pakai bambu, pakai rotan, sampai ngejeprak-jeprak tuh rotan. Nggak ada tuh kita teriak-teriak penganiayaan, nggak ada. Kenapa ya memang begitulah. So what gitu loh. So what gitu loh. Kayak gitu. Berdiri di ujung kaki naik 1. Bayangin capeknya kayak apa. Pegel banget betis. Orang tua zaman sekarang mah soft parenting semua kan. Gentle parenting apalah. Anak-anaknya jadinya kayak berasa aku kena mental. Jadi mentalnya mental tempe. Bener-bener tempe. Tempe busuk lagi. Dilibas pakai sapu. Sekarang udah pada ngadu pasti. Aduh. Dulu sebelum ada parenting, anak pada bebe aja. Iya, anak-anak tahu diri semuanya. Tahu diri semua. Sama orang tua ngelihat tunduk, sopan, nyapa, sopan. Anak sekarang Allahu Akbar. Iya sayang, ntar aku nyusul nih. Udah mau jalan ntar lagi. Ngelatih ya? Hah? Iya, soalnya nanti mau ngelatih. Oh iya. Oke. Yang kabarnya di gym ada berapa orang yang? Itu kan dinamis ya. Oh iya, oke. Bener Kak Mama, cerita dulu aku bangun subuh menghafal angka saya pelan-pelan saking takutnya dicubit. Iya, cubitannya ya kalau orang-orang ibu-ibu zaman dulu begini. Dipelintir. Jadi di tengah-tengahnya itu kayak agak cowak dikit loh. Ya kan biru banget, merah tengahnya agak cowak tuk gitu ya. Aduh gila. Ibu-ibu zaman dulu emang sadis sih. Mak-mak, tapi kita jadi kuat ya say. Jadi kayak tough gitu. Kita kayak gak manja gitu loh.
Terus jadi apa, sopan sama orang tua. Nggak berani sama orang tua, nggak kayak sekarang. Apa-apa, mama aku tuh ya beginiin aku. Padahal mamanya kerja banting tulang, nyari nafkah, nggak mikir, nggak nyebut. Itu nggak diingat. Waktu mamanya bayar uang sekolahnya tepat waktu, ya kan? Waktu mamanya bawa dia ke dokter, ditungguin, dipelukin, diciumin. Aduh. Saya aja sekarang nyesel, dulu suka berantem sama ibu, sekarang lagi terbaring sakit. Iyalah, kasihan ya. Aku juga sekarang tuh kayak mikir sama ibu aku ya. Papa aku alhamdulillah sih umur segini. Iya, semalam papa aku kan WA. Lupa tuh, aku semalam tuh agak kurang enak badan, say. Tunggu. Iya, papa aku semalam kayaknya WA aku deh. Ah, siapa sih ini? Marian, pemantir. Kok ada virtual account-nya? Guys, aku nge-gym dulu kali ya. Adik saya apa? Adik saya pakai printing zaman sekarang. Oh, parenting. Ya Allah, pakai parenting zaman sekarang. Oh, adik kamu pakai parenting zaman sekarang? Yang gentle parenting itu ya? Gentle parenting kayak gitu kan? Malah tambah bikin anak jadi blee ya. Jadi blee ya kan? Gentle parenting ya kan? Aduh. Nggak deh, gue nggak percaya sama gentle parenting, say. Iya. Ya nggak sih? Kayak nggak deh. Ya kan? Ya Allah. Gentle parenting malah makin nggak jelas ya, say. Akhirnya apa, anak nggak tahu batasannya. Kita teriakin, dianggapnya kita penganiayaan anak. Kita sentil, udah dibilangnya, aduh KDRT, aduh susah banget deh. Astagfirullahaladzim. Capek ya saya kayak gitu ya. Mulyati, makasih Mulyati. Aduh, kalian yang milenial lagi punya anak-anak remaja, kalian yang seumurnya Nikita Mirzani, sabar-sabar ya, Syai. Untuk kamu kelas bawah kayak saya harus keras biar nggak mental tempe. Nggak cuma nggak cuma kelas bawah, sayang. Semua kelas harusnya punya modelan parenting itu yang disiplin. Di grounded anaknya misalnya, nggak boleh main HP. Coba aja ambil HP-nya. Kalau nakal, mama nggak pukul, tapi mama ambil HP-mu. Kapok dia. Terus kasih tugas. Anak sekarang gue lihat nggak mau ngerjain apa, maunya main gadget aja. Kasih tugas, kayak dulu kan ada roster. Jam segini sama jam segini, kamu bagiannya nyuci baju, nyuci piring, nyuci apa. Jadi anak itu dikasih tanggung jawab. Terus kalau misalnya nggak ngelakuin, ya nggak dapet reward gitu. Tapi kalau dia ngelakuin bagus, dikasih reward, tambahin uang jajannya dikit. Jadi dia punya motivasi. Oh, caranya aku bisa dapat uang jajan itu kalau aku baik, kalau aku bisa ngerjain dengan tepat, dengan bagus kerjaan aku gitu. Ambil gadgetnya itu, kalau nggak mereka pingsan. Itu karena udah terkoneksi otaknya itu kan, hormonnya dengan handphonenya tuh jadi satu. Hidup matinya di handphone.
susah anak sekarang pikiran udah lebih dewasa daripada orang dewasa. Ya karena kita nggak mendisiplinkan dia. Kita harus lebih banyak mendisiplinkan anak itu. Ya gue sih gampang aja ngomong ya, karena gue nggak punya anak ya. Tapi kalau misalnya aku punya ponakan-ponakan gitu loh. Punya ponakan-ponakan. Dan kadang-kadang orang tua yang udah kebablasan ngebiarin anaknya gadgetan sampai 24 jam gitu. Harusnya namanya gadget kan pasti kalian yang beli. Yaitu mereka minjem sama kalian. Harusnya gitu. Kalian pinjem ya, fasilitas gitu loh, fasilitas. Fasilitasnya di mana ya? Ya kalau kalian bagus bisa make, tapi ada waktunya, nggak selalu. Halo, yang kosong ya, udah aku turun ya. Oke, yuk see you. Gitu loh, say. Menurut aku sih begitu. Ya kalau enggak ya susah, makin kebablasan ntar anaknya. Bantu kerjaan rumah iya. Enggak, iya maksudnya kalau untuk sekolah ya nggak masalah. Kalau untuk sekolah, kalau untuk apa. Tapi kan nggak bisa 24 jam, say. Nggak bisa 24 jam. Aku mendidik anak mode VOC, bagus. Ya udah guys, aku udah mau jalan tuh suami aku udah bilang gymnya kosong, jadi aku mau nge-gym dulu ya. Oke sayangku, terima kasih banyak udah gabung di Mamski. Ntar kita ketemu lagi ya. Kita pantau itu si perkedel basi, oke? Jam 3 sore ya ntar ya. Sip deh, yuk bye-bye now.